Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdi, Bang Tigor, Bang Komar. Malam ini kita ketemu lagi dengan membahas satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu demokrasi, di mana partai adalah pilar utamanya. Sebenarnya dibagi, ada fungsi kepartaian itu mengarah pada bagaimana legislatif dan pemerintahan dibentuk, dan pemerintah sebagai nantinya eksekutor terhadap program-program yang dibuat oleh partai melalui anggota DPR-nya yang ada di Senayan. Tapi kenyataannya lalu kemudian hari ini kita melihat hampir semua ketua partai menjadi menteri-menteri. Dan ketika dia menjadi menteri, itu artinya bahwa tidak jelas lagi antara posisi sebagai pejuang rakyat atau orang-orang yang tadinya hadir sebagai wakil daripada rakyat dengan eksekutif itu sendiri, dengan presiden. Kenapa? Karena presiden kan melaksanakan tugas, menyusun program-programnya, melaksanakan tugas, lalu kemudian dikontrol sebenarnya oleh rakyat melalui anggota DPR. Lalu kalau sudah menyatu di dalamnya, berarti bahwa yang kontrol dan yang melaksanakan sudah menjadi menyatu. Disinilah matinya demokrasi. Itu karena menyatu antara orang-orang yang mewakili rakyat dengan orang-orang yang menjadi pelaksana pembangunan secara langsung. Nah, kita mau dapat ulasan dari Bang Afdi dulu yang pertama ini untuk memberikan nuansa bagi kita. Monggo, silakan Bang Afdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita tahu bersama bahwa partai itu kan sebenarnya adalah instrumen demokrasi. Tanpa partai tidak ada demokrasi. Artinya partai menjadi instrumen mewakili kepentingan rakyat di kekuasaan. Dan itu diatur di dalam posisinya di lembaga perwakilan atau menjadi anggota kabinet. Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa ada dua pekerjaan partai yang utama adalah penyeimbang pemerintah di DPR dan menyiapkan para pemimpin untuk menjadi eksekutif suatu saat kelak di mana dia memimpin, berkuasa atau menang pemilu. Jadi situlah posisi yang harus tetap. Oleh sebab itu, selayaknya partai itu independen terhadap pemerintah, bukan menjadi bagian dari pemerintah. Karena kalau begitu pemerintah tidak punya penyeimbang atau pengkoreksi, tetapi tidak punya sumber daya. Nah, kita lihat sekarang kadang partaian kita sejak mungkin sejak zamannya Pak Harto sampai sekarang, memang Pak Harto berusaha juga untuk mengurangi jumlah partai dari 10 waktu zaman itu menjadi 3. Upayanya supaya kerja pemerintah tidak terganggu, supaya efektif dan efisien. Tetapi tanpa sadar Pak Harto mematikan demokrasi, sehingga timbullah kemarahan rakyat karena mampetnya demokrasi pada tahun 98. Itu awalnya reformasi. Dan ketika setelah reformasi keadaan cukup bagus, tetapi kemudian kembali ini dialektika kekuasaan memang, karena kekuasaan primitif itu kerajaan yang memang efisien, tetapi sangat tidak bisa dikontrol. Artinya mematikan demokrasi. Dan lebih penting lagi mematikan partisipasi, karena negara yang adil itu adalah negara yang memberi ruang pada partisipasi rakyatnya, baik untuk mengontrol maupun ikut serta di dalam proses kekuasaan. Nah, sinilah bedanya. Dan nampaknya kita gagal, bangsa kita gagal. Kenapa? Berawal karena kultur feodal kita masih cukup kuat. Jadi kita ngamak pemimpin itu segala-galanya. Dia sumber kebenaran, dia sumber kekayaan, sehingga tontonan yang kita perhatikan selalu menyebar-nyebar duit, melempar-lempar duit dari mobil, itu menunjukkan bahwa pimpinan itu segala-galanya. Harus dipercaya dan harus kaya, dan akibatnya para pemimpin entah dari mana duitnya berlomba-lomba menjadi orang paling kaya dengan kekuasaan. Itulah yang sering kita sebut sebagai oligarki. Oligarki adalah kelompok orang yang menguasai sumber-sumber daya. Ini yang menurut saya, dan ini harus diperbaiki oleh Prabowo. Dan satu bentuk
konsistensi dari pidato Prabowo adalah berani tidak menjadi ketua umum partai supaya demokrasi berkembang dengan baik. Itu mungkin pesannya. Ya. Artinya begini, jika Prabowo tetap berada sebagai pimpinan partai, maka pasti peranan partainya tidak akan menjadi bagian dari sistem check and balance. Kalau tidak terjadi check and balance, artinya tidak ada wakil rakyat di dalam proses itu. Nah, Bang Tigor dulu sebelum Bang Komar. Ya, memang Bang Yasin ya, kalau kita lihat banyak partai di Indonesia ini sebetulnya kalau dilihat dari tipikalnya itu agak sulit kita menarasikan apa bedanya antara partai satu dengan partai yang lain. Karena misalnya semua mengaku nasionalis religius gitu ya. Semua partai mengaku begitu ininya. Nggak ada yang secara, kalau misalnya kita lihat di Eropa itu kan ada partai kanan, partai kiri, tengah kan gitu kan ini. Jadi rakyat pun di Amerika ada partai Republik, ada partai konservatif. Nah tiap partai itu punya program yang spesifik. Sehingga memang tergantung rakyat mau milih yang mana. Kalau milih Demokrat pasti pajak pengusaha kecil akan kecil. Kalau pilih Partai Republik pasti pengusaha besar akan dapat pajak kecil kan gitu. Nah, di Indonesia saya lihat itu nggak terlalu beda gitu. Dan malah kadang-kadang kita dibikin pusing gitu. Bagaimana mungkin Partai PKS misalnya tiba-tiba dia kampanye sampai berbusa-busa dari pemilu kemarin itu, tiba-tiba di akhir perjalanan dia bergabung dengan partai yang sebetulnya diametral dengan dia gitu. Nah ini harusnya memang Prabowo sebagai seorang patriot harus melakukan terobosan ini. Kalau tidak, kita ini berada dalam suasana yang sangat semeraut gitu. Begitu Bang Yasin. Oke Bang Komar. Bang Komar, ini demokrasi kita jalan di tempat ini. Kalau kayak gini modelnya, tidak akan terjadi perubahan berarti. Nggak pernah maju. Tidak pernah maju. Diakibatkan karena primitifnya pengelolaan kekuasaan yang kita miliki. Dan ini perlu berubah, dan secara historikal seharusnya bisa berubah. Karena toh pernah kita alami suatu suasana demokrasi yang baik. Bang Komar. Ya, saya mulai dari sebuah tesis dari Dr. Francis Fukuyama, seorang penulis Amerika terkenal di abad ini. Dalam bukunya The End of History dan The Last Man, Dr. Fukuyama mengatakan bahwa akhir dari peradaban manusia adalah demokrasi. Dan kita sudah yakin bahwa demokrasi itu adalah pilar utama di dalam membangun bangsa modern. Dan instrumennya kita sepakat adalah partai politik. Dan partai politik ini sudah dibuktikan dalam membangun bangsa, seperti yang terjadi di negara-negara barat, negara-negara maju. Nah sekarang kita persoalannya bagaimana di negara seperti kita ini membangun demokrasi. Dan saya ingat tulisan dari Tan Malaka, bukunya Madilog nih. Saya dulu mahasiswa senang sekali baca buku-buku sosialis zaman dulu. Jadi apa yang dikatakan oleh Tan Malaka, bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang demagog, hampir mirip dengan Belanda. Artinya orang-orang yang mempersoalkan persoalan-persoalan kecil. Jadi di Belanda waktu tahun 50 kata Tan Malaka ada 50 partai. Mereka beda sedikit bikin partai, beda sedikit keluar dari partai. Saya membaca di buku Agus Salim Sitompul, Sejarah HMI, bahwa NU keluar itu dari Masyumi disebabkan oleh karena jatahnya yang selama ini mendapatkan jatah Menteri Agama diambil oleh unsur lain, akhirnya NU keluar. Jadi hanya sekedar itu saja tujuan berpartai. Jadi partai tidak mempunyai tujuan yang lebih jauh lagi tentang kebangsaan. Nah karena itulah saya melihat bahwa keadaan ini sebetulnya kita sudah salah jalan, sudah banyak salah jalan kita tentang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang dilandasi oleh instrumennya partai politik ini. Jadi yang saya harapkan adalah bagaimana partai politik ini dia mempunyai basic demokrasi di dalam mekanisme internalnya gitu. Jangan sampai
dia berjuang berteriak tentang demokrasi, di internalnya juga dia tidak demokrasi. Misalnya ada ketua umum partai yang seumur hidup, dan ada juga sekarang partai itu sudah menjadi lahan yang bersangkutan gitu. Kita sebutkan saja, orang bilang bahwa Gerindra itu milik Prabowo dan keluarga, orang bilang bahwa Demokrat itu milik SBY dan keluarga, ya. Nasdem juga gitu, Surya Paloh, ya kan. Bang Komar, ini kan berarti ada sesuatu yang luntur betul-betul dari konsepsi dasar demokrasi. Konsepsi dasar kita, kalau kita, ini kan begini, kalau seandainya Pancasila itu betul-betul kita pegang, maka kita akan mengatakan bahwa kemanusiaan itu adalah menghargai atau menghormati atau memberi ruang pada setiap manusia Indonesia berpartisipasi bersama-sama. Sehingga benturan kelompok itu akan menjadi hilang. Nah sekarang ini hampir semua partai politik itu mewakili kelompok. Kenapa? Karena sejarahnya kelompok itu saling meminggirkan satu terhadap yang lainnya. Ada kelompok Islam terhadap PKI, ada ya kelompok PKI terhadap Islam juga atau kelompok agama. Kemudian ada kelompok sekuler, ada kelompok religius, ada kelompok organisasional, ada juga seperti itu. Yang kemudian tidak melihat sebagai lahan untuk berbuat sesuatu, tetapi menganggap sebagai saingan di dalam interaksinya. Jadi ketika berinteraksi secara sosial, hubungan antara kelompok ini adalah hubungan persaingan, bukan hubungan untuk saling melengkapi. Kita kasih Bang Afni dulu nih. Bagaimana nih Bang Afni? Akibatnya kan terlampau banyak partai. Begini, dulu di zamannya Bung Karno, partai-partai itu basisnya ideologi. Entah komunis, entah Islam, entah nasionalis. Jadi di situ pengelompokannya berdasarkan ideologis. Nah, ketika Pak Harto menggeser itu menjadi demi pembangunan, menjadi pragmatis, programatis, maka ideologi minggir, muncullah kepentingan. Disitulah bermain kelompok-kelompok itu. Jadi yang muncul adalah partai-partai kelompok, bukan lagi partai-partai ideologis, bukan berpikir bangsa dan dunia dan kemanusiaan, berpikir gua dapat apa dari kekuasaan yang gua punya. Itu yang terjadi. Nah, sehingga pertarungannya pertarungan kepentingan kelompok. Saya ingin tanya, partai yang kemudian bergabung dengan pemerintah kan soal kepentingan aja. Karena pidatonya kan jelas waktu itu. Ingat-ingatlah kami, jangan si A saja yang diajak ke kabinet. Itu kan mengemis. Itu menunjukkan watak pemimpin yang pengemis. Gak bisa itu memimpin negara. Nah, saya kagum dengan pidato Pak Prabowo kemarin, luar biasa, sangat patriotik. Tapi kita ingin bukti. Bukti itu penting. Nah, bukti yang paling penting adalah bagaimana Pak Prabowo melepaskan dirinya dari kepentingan kelompok menjadi kepentingan bangsa. Itu dibuktikan melepaskan diri dari partai politik. Itu yang harus dilakukan. Benar dikatakan oleh Kang Komar tadi. Partai-partai akhirnya berubah menjadi milik keluarga. Siapa yang berani sih bersaing dengan Adi Murti, AHY di Demokrat? Siapa yang berani melawan keluarganya Megawati di PDIP? Nggak ada itu, nggak mungkin. Semuanya itu kembali kepada kultur feodal dan pola pengelolaan partai secara primitif. Dan padahal kita sudah banyak S3, S4 dan seterusnya. Oke Bang Abdi, Bang Tigor, ini nampak sebenarnya mulai terjawab apa yang Bang Tigor lihat dari fenomena kok di Indonesia ini multi partai sedemikian rupa, sebenarnya mewakili kelompok yang tidak lain sebenarnya perwakilan dalam rangka berjuang mendapatkan uang, bukan memperjuangkan nilai-nilai dalam rangka memberikan sumbangsi perbaikan bangsanya. Nah, bagaimana Bang Tigor melihat ini? Ya, jadi ini udah istilahnya itu udah ada kesalahan sistemik, ya, kesalahan sistemik. Nah, ini harus diputus oleh Presiden Prabowo. Karena ini kan hanya bisa diselesaikan dari atas. Rakyat itu bisa aja melakukan sesuatu, misalnya dengan tidak memilih partai yang nggak bisa mengapresiasi apa yang dijanjikan.
Tapi kan ini terlalu jauh. Saya pikir kalau Prabowo karena dia seorang patriot, dia harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini karena hanya presidenlah yang pada saat ini kita harapkan untuk memenuhi pidato-pidato heroik kemarin itu, maka dia harus turun tangan dengan tadi itu pertama-tama kasih contoh diri sendiri bahwa mengundurkan dirilah dari ketua umum Gerindra, jadilah jadi presiden dan benahi itu partai-partai yang sekarang jadilah presiden Indonesia. Betul. Bukan presiden Gerindra lagi. Ya. Seharusnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai Pak Prabowo menyampaikan pidato yang sangat indah tetapi tidak implemented mulai dari dirinya sendiri. Nah, Bang Komar gimana? Ya, Terakhir Bang Komar. Kalau menurut saya ada dua cara, Bang Tigor, Bang Yasin. Cara itu bisa dari Prabowo sendiri dan bisa dari rakyat, dari gerakan civil society. Jadi gerakan civil society yang ingin ada perubahan. Karena apa? Karena kecenderungan partai ini rusak sudah terlihat sama sekali, ya kan? Partai ini kan, kerusakan ini kan ada di partai sebetulnya. Ya kan, orang-orang penempatan, kerjasama dengan oligarki, dan sehingga akhirnya memutuskan sebuah kebijakan yang keliru kan dari partai, ya kan? Ya. Dan semuanya sebenarnya distorsinya karena uang. Ya, jadi ada dua pendekatan Prabowo. Kalau Prabowo nggak bisa, kenapa civil society nggak bisa melakukan koreksi ini? Kan kita pernah mengalami dua era reformasi kan, 65 dan 98. Kenapa gerakan civil society tidak berpikir itu? Tidak berpikir bahwa akar masalahnya itu bukannya sekedar Jokowi, tetapi sistem kepartaian yang rusak ini. Bagaimana ada seorang ketua umum sampai seumur hidup, ya kan? Bagaimana ketua umum partai itu menjadi milik keluarga. Dan sekarang ini kan benar kata Bang Afni ketika di Boperta, bikin partai itu sama juga bikin perusahaan kok, ya kan? Sekarang tinggal memenuhi persyaratan aja, punya beberapa cabang ya kan, tinggal dia orang yang punya duit bikin aja cabang-cabang, syarat administrasinya, jadi itu partai, gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini partai ini sudah seperti perusahaan dan Prabowo berhasil membangun perusahaan itu, SBY berhasil membangun perusahaan itu. Itu Oke, Bang Komar. Ya. Saya kira ini diskusi kita sudah merujuk pada satu kesimpulan yang sangat baik. Kita minta Prabowo menjadi pelopor untuk tegaknya demokrasi dengan perbaikan sistem kepartaian. Dan dimulailah dari diri Pak Prabowo sendiri, jadilah presiden Indonesia. Jangan hanya menjadi presiden Gerindra. Demikian saya kira. Jumpa kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.